Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki hingga kita masih bisa menikmati pagi baru untuk tetap menjadi bermanfaat dengan melaksanakan pembelajaran. Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini pembelajaran harus kita lakukan secara daring, tapi rasa syukur kita terhadap karunia Allah semoga tidak pernah berkurang. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi pertama dalam mata pelajaran proses produksi dan konstruksi mesin, yang merupakan mata pelajaran baru bagi kalian yang naik ke kelas 11 Teknik Mekanik Industri. Mata pelajaran PPKM ini adalah mata pelajaran yang akan mempelajari bagaimana sih proses produksi dan juga bagaimana sih konstruksi dari sebuah mesin. Namun untuk materi dasar kita akan mempelajari mengenai materi menerapkan pengelolaan bengkel manufaktur. Baik anak-anakku sekalian, jadi dalam pengelolaan sebuah bengkel manufaktur kita dapat menggunakan berbagai metode, berbagai cara, atau berbagai tahapan-tahapan yang bisa kita susun. Namun, di sini ada satu metode umum yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan bengkel manufaktur. Metode ini sering disebut dengan metode PDCA atau nama lainnya adalah siklus Deming, di mana metode ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, plan, pelaksanaan, do, pemeriksaan, cek, dan action atau tahapan untuk mengambil tindakan apa yang perlu kita lakukan setelah kita melakukan proses checking atau proses pemeriksaan. Ya, di sini bisa kalian baca penjelasan dari pada setiap tahapannya secara singkat dan bisa kalian simpulkan sendiri. Proses improvement ini penting karena sebuah pengelolaan itu tentu memerlukan sebuah perencanaan. Contoh, ketika kita mengelola sebuah bengkel manufaktur, kita harus bisa menempatkan mesin-mesin yang akan kita gunakan sesuai dengan alur tahapan produksi. Penempatan ini disebut sebuah proses perencanaan. Misalnya, saya akan menempatkan bahan-bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi di bengkel manufaktur itu dekat dengan pintu. Selanjutnya, dekat dengan jendela ini saya meletakkan mesin-mesin las. Ini adalah proses perencanaan. Dan do adalah proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah kita buat. Pelaksanaannya kita menempatkan sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Selanjutnya kita melakukan proses checking. Apakah penempatan mesin las di dekat jendela ini sudah bagus? Sudah sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja? Atau sudah baik untuk proses pekerjaan? Jika belum, kita akan terus mengecek dan juga melakukan action atau melakukan tindakan yang akan kita ambil setelah kita melakukan proses checking. Jadi ketika mesin las ini tidak cocok kita taruh di dekat jendela misalnya, harusnya ditaruhnya di depan pintu. Nah, itu adalah proses dari action, proses yang kita ambil setelah kita melakukan proses checking. Sampai sini mungkin bisa dipahami bersama. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis ruang praktik teknik pemesinan atau jenis-jenis bengkel yang biasanya ada di SMK, khususnya sekolah kita ya, SMK Negeri Pertanian Kota Serang, jurusan Teknik Mekanik Industri. Nah, bengkel-bengkel ini, jenis-jenis bengkel ini telah diatur oleh Permendiknas penggunaan istilahnya nomor 40 tahun 2008. Jadi, ada yang namanya bengkel pemesinan, di mana bengkel pemesinan ini adalah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran untuk pekerjaan logam dasar, pengukuran dan pengujian logam, membubut lurus, dan sebagainya, kegiatan membubut, menggerinda, serta melakukan kegiatan pengefresan atau milling untuk memasang komponen. Jadi, bengkel pemesinan identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan mesin-mesin. Nah, selanjutnya di sini diatur untuk bengkel teknik pemesinan itu ada aturan mengenai bagaimana sih luas bengkel dan kapasitas peserta didik. Sebenarnya ada aturannya. Ini adalah bentuk pengelolaan bengkel. Jadi dalam sebuah bengkel ini berapa peserta didik yang boleh masuk? Berapa mesin yang boleh ada di dalam bengkel? Mesin apa saja yang ada di dalam bengkel? Ini adalah bentuk pengelolaan bengkel. Disesuaikan berdasarkan klasifikasi pembagian jenis-jenis
bengkel. Kita ambil contoh area kerja bangku. Area kerja bangku ini aturan rasionya yang ideal adalah 8 meter persegi untuk peserta didik. Jadi boleh 1 kali 8 meter untuk satu peserta didik, boleh 2 kali 4 meter untuk satu peserta didik, dengan deskripsi kapasitas untuk 8 peserta didik. Berarti kita kalikan. Luas minimumnya adalah satu bengkel itu 64 meter persegi dengan lebar minimum ada 8 meter. Berarti bisa jadi 8 kali 8 meter. Ini adalah manajemen daripada bengkel untuk penentuan kapasitas peserta didik. Oke, selanjutnya ada lagi jenis ruang praktik teknik konstruksi baja. Biasanya di SMK kita mengenal dengan nama bengkel fabrikasi, ya. Di mana bengkel fabrikasi ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan pemotongan dan pengelasan, fabrikasi logam, pekerjaan dasar pengukuran dan pemetaan, konstruksi beton sederhana, pekerjaan bekesting dan perancah konstruksi beton dan konstruksi baja. Jadi fabrikasi itu berkaitan dengan pengelasan, pemotongan pada baja. Ya, ini adalah jenis kedua. Sama, pada bengkel fabrikasi pun ada aturannya. Untuk area kerja las itu rasio luasnya per peserta didik itu berapa, itu ada aturannya, bisa kalian lihat. Ada juga untuk ruang kerja fabrikasi logam itu berapa, lapangan praktiknya berapa. Di sini ada semua datanya ya. Silahkan kalian lihat dan pahami. Jadi ini adalah rasio per peserta didik secara ideal dan ini adalah aturan minimal. Saat ini SMK kita sedang mengusahakan untuk terciptanya kondisi ideal dalam melakukan pelaksanaan praktikum. Sementara kita masih terhalang oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ataupun melakukan pekerjaan praktik secara langsung. Oke. Lanjutkan, ini adalah jenis bengkel yang ketiga, disebut bengkel manufaktur, di mana bengkel ini sebenarnya adalah ruang praktik untuk teknik pembentukan logam. Pada bengkel ini, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pekerjaan logam dasar, pembentukan logam fero dan non-fero. Ingat ya, ada dua jenis logam. Logam fero yang mengandung besi dan logam non-fero yang tidak mengandung unsur besi. Ini kita pelajari di kelas 1 dan ini terpakai secara simultan di kelas 2. Istilah-istilah ini sama dengan jenis bengkel sebelumnya, diatur oleh Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Ya, jadi kita sudah memahami ada pembagian klasifikasi bengkel di mana pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa dicampur. Jangan sampai kita mencampur pekerjaan membubut dengan pekerjaan mengelas dalam satu bengkel. Ini adalah proses manajemen bengkel ya. PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Sama, ini adalah bagaimana perhitungan idealnya untuk bengkel pembentukan logam. Nah, selanjutnya adalah kelengkapan bengkel yang harus kita kelola. Yang pertama tentunya bengkel itu ataupun ruang praktik itu membutuhkan yang namanya mesin. Sekarang bagaimana kita praktik apabila kita tidak punya mesin? Mesin-mesin ini pun harus didukung dengan peralatan-peralatan pemesinan. Ya, di sini kita bisa melihat ada mesin bubut membutuhkan peralatan kunci-kunci yang bisa mendukung kita dalam pekerjaan membubut. Begitupun dengan mesin fresh, mesin gerinda surface. Nah, setelah mesin dan peralatannya sudah kita manajemen, sudah kita kelola dengan baik, tentunya kita membutuhkan bahan praktek yang bisa kita gunakan. Ya, bahan praktek ini terdiri dari 3 jenis. Ada bahan utama, seperti contohnya adalah pahat bubut. Ini adalah bagian dari bahan habis pakai utama, di mana pahat bubut itu pasti akan kita ganti setelah kita menggunakannya dalam jangka waktu sekian, karena pengikisan yang terjadi antara gesekan logam ini pasti akan menyebabkan pahat tumpul dan perlu penggantian. Manajemen untuk pengelolaan ini dibutuhkan agar kita mempunyai stok persediaan dan tidak sampai pada keadaan kita kehabisan bahan-bahan untuk praktik. Selanjutnya adalah peralatan pendukung media pelajaran lain ya, seperti job sheet, contoh dan lain-lainnya, materi ajar, instalasi kelistrikan, dan juga sanitasi. Ini perlu, sanitasi adalah bagian dari K3 karena kita perlu yang namanya saluran untuk pembersihan. Barangkali untuk materi pertama kita dalam mata pelajaran proses produksi dan konstruksi mesin
bisa saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar di tengah wabah COVID-19 ini. Kita sama-sama berdoa semoga kita cepat bisa melaksanakan pembelajaran dengan normal kembali. Ya, saya tutup pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.